sekarang 2024 sudah jadi anggota dewan kan, mau melepas itu untuk jadi wali kota. Pertanyaannya, kenapa harus sekali jadi wali kota? Saya sudah melihat ada beberapa program-program yang dicanangkan top. Kalau ini semuanya jalan, saya tidak akan jadi wali kota. Tapi ini tidak jalan. Seandainya ini dia jalan, bos, hormatku, bosku. Di zamannya Pak Ilham ada kedekatan antara masyarakat yang sangat dekat dengan pemimpinnya. Itu yang kita rasa. Itu yang saya rasa. Di sekarang ini tidak ada lagi kedekatan-kedekatan itu. Why not? Kenapa tidak? Itu kewajiban. Pertanyaannya, kenapa selama ini tidak? Saya tidak tahu, bukan saya. Banyak orang baik hati tapi tidak jujur. Betul. Iya bos, dari mana ki bos? Kita nih bos. Menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Setelah 1 bulan belakangan, di bulan Agustus kita undang profesi-profesi untuk nanya-nanya tentang arti kemerdekaan buat mereka. Hari ini pasca pendaftaran KPU kemarin, Makassar, kemudian ada 4 calon. Portal Media dengan segenap hati, setulus jiwa dan kekuatan jaringannya Portal Media mau mengundang 4 pasang calon ini. Hari ini alhamdulillah di meja ini sudah ada ketua Golkar Makassar dan calon wali kota Makassar, ada Kakanda Munafri Arifudin. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sibuk sekali kulihat dari daerah ke daerah ini. Ya. Di Makassar. Di Makassar. Capek kah? Pasti. Vitamin jalan terus? Alhamdulillah. Karena sebelum kita bicara ngobrol lebih dalam, saya mau main game sebentar, boleh? Boleh. Jadi gamesnya itu karena terinspirasi dari film lama, Divergent judulnya. Kalau kita pernah nonton. Jadi saya jelaskan dulu filmnya. Jadi jauh di masa depan itu manusia itu membelah diri menjadi 5 faksi katanya. Faksi-faksi ini punya tugas masing-masing di masyarakat. Dia terbagi berdasarkan karakternya individu masing-masing. Ada 5 karakter yang terbagi itu. Ada yang pemberani, ada yang jujur dan adil, ada yang pintar, ada yang jiwa melayani, ada yang baik hati. Permainannya begini. Ini ada kertas saya kasih Ki. Tabe sama pulpen. Tabe. Saya kasih Ki 9 poin Kanda. 9 poin ini silahkan bagi habis ke dalam 5 karakter ini. Artinya ada yang 3, ada yang 2. Boleh 9 dalam 1 karakter boleh. Maksudnya bisa pokoknya pemberaninya 9. Pokoknya jujur adilnya 9. Enggak. Semua total ketika dijumlahkan 9. 9. Oke. Silahkan diisi. Sebentar di akhir akan saya tanya kenapa isinya sekian. Iya. Itu harus ganjil salah satu pasti. Iya. Cara berpikirnya adalah Makassar tuh butuh pemimpin dengan karakter yang bagaimana. Iya. Oke. 9. Silakan diisi dulu Kanda. Saya coba ya. Iya. Tapi bisa ada yang double, anggaplah ini 2 dengan 2. Boleh. Gitu boleh, ya. Bebas. Tapi poinnya ada yang poin yang paling tinggi. Sebentar saya tanya. Angkanya ya. Iya, jujur dan adil. Oke. Pemberani. No. Tak cukup Ki. Harus 9. 5 Mi. Iya, 5 Mi. Baik. Oke, saya bacakan dulu ini. Karakter pemberani dikasih 2 poin. Jujur dan adil dikasih 3 yang paling tinggi ini. Pintar dikasih 1. Melayani dikasih 2, baik hati dikasih 1. Sebentar saya tanya kenapa ini, supaya orang penasaran. Tetap Ki. Karena pertanyaan pertama ini. 2018 maju lawan kota kosong kan? Yes. Saya pikir pasti kita sudah duga pertanyaan-pertanyaan ini.
2018 kalah lawan Kota Kosong. 2020 3 lawan tak, kalah lagi ini kan. Sekarang 2024 sudah jadi anggota dewan kan. Mau melepas itu untuk jadi wali kota. Pertanyaannya, kenapa harus sekali jadi wali kota? Kenapa harus sekali jadi wali kota? Begini, saya mau bilang begini. Agak panjang sedikit. Iya. Selalu saya melihat dari awal melihat Makassar ini ibaratnya sebuah taman bunga. Oke. Ya. Taman bunga yang di dalamnya itu banyak sekali bunga yang bermekaran, yang begitu indah. Lalu persoalannya, taman bunga ini tidak bisa dinikmati keindahannya karena taman bunga ini tumbuh bersama dengan semak belukar yang sama suburnya. Lalu tidak kelihatan lah ini cantiknya bunga-bunga yang bermekaran karena semak belukarnya juga begitu banyak. Artinya pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Makassar ini tumbuh dengan liar. Artinya dibutuhkan seorang tukang taman yang tepat, yang baik untuk mampu memangkas yang namanya semak belukar. Sehingga kelihatanlah indahnya bunga-bunga yang bermekaran di Kota Makassar ini. Nah, ini sebuah analogi yang menurut saya yang selalu saya tanamkan di dalam hati saya bahwa Makassar ini kita bisa bawa kok lebih baik daripada apa yang kita rasakan hari ini. Makassar ini bisa kita drive secara bersama-sama. Bukan cuma saya gitu, tapi semua orang pasti mengidamkan itu. Mengidamkan Makassar menjadi tempat yang nyaman buat kita, tempat yang hadir untuk semuanya, kota yang inklusif dan sebagainya. Nah, sehingga saya selalu berpendapat bahwa kalau ini kita mau merubah ini dari luar, saya pikir kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk mampu merespon ini dari luar. Lalu saya berpikir salah satu caranya dan mungkin satu-satunya cara adalah harus merubah dari dalam. Sehingga kita untuk masuk ke dalam tidak ada cara lain selain ikut dalam sebuah kontestasi pemilihan yang resikonya menang dan kalah. Gitu. Itulah kira-kira kita. Tapi memang harus wali kota, Iya. Pemegang kebijakan yang bisa mendrive kebijakan itu wali kota. Gitu. Karena semak belukar ini apa Kak? Analogi tadi kita pakai semak belukar. Iya. Berarti ada masalah di Makassar. Ya tentulah. Maksudnya begini, kalau umpamanya kita mau membangun, lalu berbagai macam persoalan yang kita lihat ini di dalam analogi semak belukarnya ini kan halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang tidak mampu kita tahan supaya dia tidak tumbuh. Kalau semak belukar itu namanya gulma, pengganggu, itu tumbuh setiap hari, sehingga itulah gunanya orang setiap hari datang untuk memotong rumput liar dan sebagainya, sehingga tidak boleh dia tumbuh bersamaan dengan keberhasilan. Jadi contoh, padi tumbuh, tapi kalau ada gulmanya juga tumbuh. Apa yang terjadi? Produktivitasnya tidak mungkin maksimal, hasilnya pasti tidak bisa maksimal. Potensinya besar. Yep, that's correct. Saya ada catatan kan Pak. IPM 2019 itu sebesar 81%, terus mengalami kenaikan 84 pada 2023. BPS bilang tingkat pengangguran terbuka Makassar itu turun cukup signifikan di 2022 11%, terus di 2023 10%. Saya masih bisa terus, baru-baru kita dapat kota bahagia kan. Ada. Tidakkah itu mengatakan, data ini yang saya baca tadi, tidakkah itu mengatakan bahwa enggak Makassar baik-baik saja? Ya, tapi saya mau tanya, itu ada di dalam kehidupan kita agree dengan itu? Saya bicara data aja. Iya, maka kita bicara. Kita sepakatkah dengan data itu? Nah, maksud saya kalau bisa diturunkan lebih banyak lagi, nah ini yang harus bisa di push lebih jauh lagi gitu. Artinya pola yang ada sekarang di dalam kehidupan masyarakat, kita tiap hari juga turun di wilayah-wilayah yang rural dan sebagainya, di dalam kelompok-kelompok marginal dan sebagainya. Ya kan bunyinya itu.
mencerminkan bahwa Makassar ini, ya minta maaf, dalam kondisi yang seperti ini begitu banyak keluhan-keluhan yang terjadi, begitu banyak dirasakan bukan sesuatu hal yang menggembirakan. Seperti itu. Saya melihatnya dari sisi yang berbeda mungkin kayak begitu. Maksud saya begini, bahwa indikator bahwa masyarakat Makassar itu bahagia termasuk dari berapa 250 kota katanya di dunia yang paling bahagia katanya. Tidakkah itu mematahkan yang kita bilang tadi bahwa kita tidak baik-baik saja? Iya, mungkin di wilayah-wilayah tertentu, yes, bisa. Tapi kan ini kita mau melihat apa yang terjadi secara yang sebenar-benarnya terjadi di kota Makassar ini. Ya kita akan menguji hipotesa ini seperti itu. Apakah benar dengan hasil penelitian itu? Bukan kita menganggap penelitian itu tidak valid, tetapi ada yang bunyi di tengah-tengah masyarakat, ada kegelisahan itu. Gitu. Lah kalau kita membandingkan data-data statistik itu dengan apa yang terjadi, ya kita uji turun ke bawah dengan melakukan penelitian yang sama sehingga ada pembanding yang harus kita bisa lihat sama-sama gitu. Itu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Munafri Arifudin. Ya bisa, semua orang bisa melakukan itu. Semua orang bisa melakukan itu, tapi how to handle, bagaimana caranya handle, itu yang berbeda-beda pasti. Bagaimana kan? Ya, berbagai macam. Apa yang menjadi pokok permasalahannya kita di Kota Makassar ini? Yang paling pertama mungkin kita bicara bagaimana harga-harga yang tinggi yang tidak mampu terbeli. Nah, yang kedua, bagaimana orang-orang tidak mampu mendapatkan pekerjaan dengan banyak. Orang Makassar, kenapa? Yang pertama kan arus urbanisasi yang masuk ke kota besar terlalu besar. Yang tadi yang saya bilang bahwa orang-orang harga-harga ini tinggi tidak bisa terbeli gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada tambahan biaya yang datang dari industri rumah tangga yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membangun industri rumah tangga itu. Kayak begitu. Dan dari tadi tuh kita ngobrol, kita selalu bicara tentang ekonomi. Inikah fokus utama nanti? Ya tentu. Bagaimana kalau kita tidak bicara ekonomi, kita bicara masalah perut? Iya dong. Kalau perut kosong ribut. Masyarakat Makassar perutnya kosong. Iya dong. Kalau bukan cuma di Makassar, di mana saja kita bicara masalah. Kalau kita tidak bicara masalah ekonomi, ini hubungannya dengan perut. Kalau orang perutnya kosong, coba kalau kita kenyang, apa kita bikin? Tidur. Iya. Kalau kita senang hidup. Maksudku saya, kalau memang Makassar sekelam itu kan harusnya kan sudah ada perlawanan dari masyarakat nih ceritanya nih. Sudah ada, let's say misalnya masyarakat ngamuk-ngamuk. Gini, kalau kita bicara masalah perlawanan itu, perlawanan yang datang dari masyarakat. Ini kan kita masyarakat ini tidak melulu harus melihat hal yang direct baru merespon. Ada juga yang diam mengikuti pola-pola yang terjadi hari ini. Artinya apa? Artinya mereka tidak menangkap itu sebagai sesuatu yang tidak menangkap itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya buat mereka. Contoh, kalau hari ini saya cuma bisa makan nasi dengan garam, saya pikir saya oke-oke aja, gitu loh. Tetapi kalau kita melihat dari sisi luarnya, kamu tidak cukup. Saya akan bilang begini, kamu sebenarnya tidak akan cukup mendapatkan gizi kalau kamu cuma makan nasi dengan garam. Tapi dia pikir, enggak apa-apa Ji. Anggaplah bisa bilang begitu ya. Kita bisa bilang, anggaplah begitu. Nah, ini yang kita akan fokus bahwa kalau makan nasi dengan garam itu tidak cukup. Harus pakai ini supaya dia cukup untuk pemenuhan gizi dan sebagainya. Kayak begitu. Siap sekali kan tadi? Ya, itu yang siap sekali Gi. Nah, maksudnya ketika saya perhatikan sosmed kita turun ke masyarakat dan ada satu kalimat itu yang sempat nempel di kepala aku. Kita ngomong, saya lupa di kecamatan mana kita ngomong. Kita bilang para pejabat nih harus diisi oleh orang-orang yang punya kemampuan, punya kapabilitas di sosmed itu. Itu kita lihat bahwa hari ini memangnya pemerintahan kita tidak diisi oleh orang-orang yang berkapabilitas. Artinya begini, bukan cuma menyangkut capability, tapi menyangkut rasa kedekatan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Artinya saya mau mengajak bahwa
masyarakat ini harus dideketin untuk ditahu apa persoalannya. Oke. Gitu loh. Jangan sama-sama jauh. Kita sepakat bahwa pejabat itu akan sibuk dengan urusan-urusan administrasi, tapi satu tanggung jawab yang besar adalah memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka turun, kalau mereka ada di tengah-tengah masyarakat, ada pada saat mereka merasakan ada persoalan, lalu mereka ada tempat untuk bertanya, ada tempat untuk bercerita. Saya pikir ini akan oke-oke aja. Artinya mencari jalan keluar bersama, gitu loh. Jangan nanti ada masalah sudah besar baru kita turun untuk memadamkan. Kalau saya selalu membilang bahwa persoalan itu tidak akan pernah besar ketika kita ada di dalam. Sebelum persoalan itu besar, ya kita duduk sama-sama gitu loh. Nah, itulah namanya kenapa kita dibagi dalam per wilayah. Ada lurah, ada camat, kayak begitu. Supaya kita bisa dekat nih. Kita lokalisir di dalam satu wilayah yang dipimpin oleh seorang pemimpin di dalam pemerintahan di tingkatan itu. Kita harus datang. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Oh, kakau yang salah, kan bisa begitu. Tidak selalu masyarakat benar, karena mungkin informasi yang tidak sampai atau mungkin cara berpikir yang berbeda. Nah, sehingga dibutuhkan pemimpin yang punya kapabilitas untuk solve the problem. Gitu, Bos. Siap. Karena di meja ini ada beberapa bakal calon wali kota dengan walaupun ada yang tidak sempat maju kayak kita misalnya kan. Ada satu masalah yang selalu jadi highlights mereka itu macet kan. Macet ini kan dari tahun ke tahun. Saya bahkan sempat undang ahli transportasi datang ke sini tuh, dia bilang memang rumit. Pertanyaan saya, kalau kita jadi wali kota, insya Allah, amin. apa yang paling pertama kita lakukan? Apa yang paling pertama kita lakukan untuk dengan kerumitan macet ini? Ya, lalu yang paling pertama adalah membagi secara proporsional dulu di mana orang tinggal dan di mana orang bekerja. Oke. Yuk, pegawai di Tamalan Rea. Siap. Ya, rumahmu di Mariso. Kalau ada 100 orang, 200 orang begitu, bayangkan berapa banyak kendaraan yang secara bersama-sama akan ke sana. Iya. Artinya kita mencoba melokalisir dulu yang bisa diselesaikan oleh pemerintah secara sistem pemerintahan kotanya. Pegawainya dulu, orang-orangnya kita atur. Kita tidak mau bicara infrastruktur dulu. Tunggu dulu. Itu program jangka panjangnya. Karena kalau kita bangun hari ini, tidak mungkin. Coba kalau kalian ada sedikit, ini sudah macet, terus kita tambah lagi pembangunan jalan, coba tambah apa? Berhenti, bukan macet lagi, stuck gitu. Parkir. Iya, nah makanya saya bilang itu harus kita mulai merubah itu. Dan yang kedua, tentu pemerintah, saya sepakat tuh bahwa gini, apa yang dilakukan pemerintah hari ini tidak semuanya jelek. Oke. Iya, tidak semuanya jelek, semuanya, tapi mungkin ada yang harus di-upgrade, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dilanjutkan. Kayak gitu. Nah, contoh, apa yang setelah kita sudah melokalisir ini kan, nah kita harus melihat juga pola-pola pembangunan sistem perumahan yang ada di Kota Makassar, yang harusnya itu punya integrated dengan transportasi publik, gitu, supaya kalau umpamanya saya harus berpikir, jangan mau bawa motor deh, naik ini mak, naik PT-PT mak, naik bus kak, naik apa gitu loh, supaya bisa kak direct, tidak ribet lagi cari urusan parkir dan sebagainya, tidak mengganggu orang di jalan. Dan ini harus kita jamin menjadi sesuatu hal yang harus kita rubah, karena ini habit. Akan sangat simpel kalau saya tinggal naik di motor, di mana saya mau parkir, tak turun, ambil untuk minum kopi sebentar, jalan lagi. Itu kan ini habit yang sudah berjalan bertahun-tahun. Nah ini bayangkan kalau ini harus dirubah perilaku, bos. Perilaku ini bos, tidak gampang untuk merubah ini, tetapi itu harus dimulai. Apapun itu resikonya. Gitu. Karena apa? Karena kita mau mencoba membangun ini sebuah tatanan kemasyarakatan yang rapi, yang yang berjalan sesuai dengan sesuai dengan tatanannya gitu loh. Coba bayangkan di atas jalanan kita semua moda transportasi berjalan bersamaan di waktu yang sama, macet lah. Iya. Kemarin malah waktu saya ngobrol-ngobrol di meja ini juga.
apa yang kita bilang sebenarnya diobrolkan juga sama Kak Feni, salah satu ketua prodi transportasi Unhas. Iya. Dia bilang memang masalah kita di situ. Cuman ketika kita upload ini barang di TikTok tuh respon orang-orang di TikTok kan di TikTok tuh luar biasa. Cuman ada pertanyaannya netizen ini. Ya enak ngomong bilang transportasi publik sih enak, tapi harganya misalnya bensin saya beli 10.000 20.000 itu saya sudah bisa keliling-keliling seperti kita bilang tadi, karena tuh kalau saya naik transportasi massal satu kali 6.000 benar satu kali, tapi 2 kali 3 kali itu hanya 1 hari 2 hari katanya. Ya kan, makanya saya bilang yang dibangun itu sistemnya integrated harusnya. Dari mana kemana saya kita berpindah dari satu tempat yang tidak merepotkan. Contoh, bayangkan siapa mau naik angkot kalau umpamanya kita sudah bawa tentengan baru turun lagi dari PT-PT mau pindah sambung PT-PT yang lain, belum lagi kita menunggu, belum lagi dan sebagainya gitu loh. Yang paling kedua, bagaimana caranya yang apa namanya pola ini jangan berpikir maksudnya begini, di kepalanya kita jangan berpikir bahwa transportasi publik yang ada sekarang, no, ini harus, itu yang saya bilang, ini yang harus di-upgrade. Nah, kita harus merancang sebuah pola transportasi apa sih yang paling cocok dengan Makassar ini. Kalau PT-PT seperti apa PT-PT-nya? Menurut saya Pak Dhani sudah pernah memikirkan itu. Smart PT-PT saya ingat. Iya, tetapi kan tidak pernah landing, benar-benar landing nih. Nah, maksud saya, ini kalau memang ini bagus, kenapa kita harus berhenti? Kenapa kita tidak coba untuk berpikir sama-sama? Untuk melanjutkan ini, untuk membuat yang lebih baik. That's why, kenapa saya bilang kita butuh upgrade gitu. Itukah kritikan terhadap pemerintahan hari ini kan? Sepakat, karena saya sudah melihat ada beberapa program-program yang dicanangkan top. Kalau ini semuanya jalan, saya tidak akan jadi wali kota. Tapi ini tidak jalan, tidak eksekusi gitu. Coba kalau kita lihat dari program-program visi misi yang dilaksanakan dari 10 tahun lalu sampai hari ini, coba lihat ada berapa yang jalan. Seandainya ini dia jalan, bos, hormatku, bosku, kira-kira begitu. Iya kan? Bukan kita minta maaf. Saya selalu bilang saya tidak pernah bermasalah dengan orang secara personal. Tidak sama sekali. Tapi selalu berhadapan-hadapan kan? Kenapa? Karena kita berhadapan. Ini kita mencari yang terbaik, ide pikiran kita yang diadu. Bukan saya dengan Pak Dhani yang harus gontok-gontokan. No, tidak. Pola pikirnya kita. Karena tapi begini kan, kalau kita bilang merasa tidak pernah mau gontok-gontokan, hari ini kita memilih Ibu Alia sebagai wakil ketua tim sukses Pak Iyas. Rahasia umum lah bahwa ada masalah, ada percikan-percikan antara Pak Dhani dengan Pak Iyas. Itu di luar konteksnya kita untuk berkontestasi. Iya dong. Apapun itu bisa terjadi. Jadi bukan sengaja-sengaja nih. Iya. Tidak kayak gini. Kan kita melihat seperti apa chance-nya kita, peluangnya kita. Nah, seandainya peluang ini, minta maaf, saya akan berpasangan dengan Sal. Iya. Saya dengan Sal. Hanya itukah? Hanya itukah pertimbangan memilih Ibu Alia kan? Ya, sepakat, karena dengan memilih Ibu Alia akan banyak advantage yang ada. Keuntungan yang ada itu muncul dari banyaknya, itu muncul dari sosoknya Ibu Alia. Yeah. Salah satunya adalah dia adalah istrinya Pak Ilham. Pak Ilham tahu betul anatomi Kota Makassar, pernah punya pengalaman dan sebagainya. Pada saat ini kita digabungkan, apa yang terjadi? Menguntungkan buat saya dong. Iya kan kayak begitu. Sorry Kanda, ini dalam konteks politik. Iya. Berapa lama kita odo-odo sama Ibu Alia ini? No, saya tidak lama. Saya datang 2 kali 3 kali saya meminta. Oh, Ibu kita yang minta. Oh iya dong, saya datang untuk menyatukan ini, menyampaikan saya punya begini. Pak Ilham bilang kepada saya, kita lihat nih dulu, karena saya juga ini masih on the track. Yeah. Saya masih mau di dalam proses pencalonan gubernur. Tidak bagus kalau saya dua-dua maju dan sebagainya. Dan saya menunggu. Oh, memang dari awal kita mau sama Ibu Alia. Bukan dari awal mencari siapa wakil yang sepadan, yang punya, bukan sepadan, maksudnya yang punya capability yang mungkin kalau elektoral kami digabung bisa lebih besar. Kayak kira-kira begitu. Dari baku odo-odo tak sama Ibu Alia ini kan dapat bersatunya kita kan. Sepertinya ada yang tersakiti. Siapa? Misalnya Pak Ketua Ara kan mau maju juga itu. Cuman dibilang
Ini soal pilihan yang pilihan itu selalu menimbulkan konsekuensi. Oke. Ya, di dalam sebuah konsekuensi ada lagi kembali ke pilihan. Oke. Nah, sehingga di dalam proses itu saya menganggap ini adalah proses internal yang terjadi, dinamika yang terjadi di dalam sebuah partai politik yang harus diselesaikan secara internal dan alhamdulillah terselesaikan dengan internal. Ya. Terakhir Pak Ara bawa sambutan tuh di acara Apa yang terjadi kalau tidak dibangun pola komunikasi yang baik, kalau semuanya orang bertahan dengan egonya, tidak akan ada pernah Pak Ara akan memberikan sambutan dideklarasikan. Kan begitu. Tapi banyak yang tersakiti saya dengar-dengar ini karena banyak yang kecewa tidak jadi anuta. Begini, berbeda sudut pandang dari semua orang. Oke. Artinya, coba tersakiti pada saat ada hal yang dia inginkan tapi tidak terrealisasi. Maksud saya begini, mungkin ekspektasi terlalu tinggi. Iya dong. Jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu kita yang kasih harapan kan dah. Saya tidak pernah memberikan harapan apa-apa. Saya cuma bersama-sama kita jalan dengan apa yang kita miliki hari ini. Apakah kita bisa klop atau tidak? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Kayak begitu. Karena minta maaf sekali. Saya kalau mau maju sendiri dengan partaiku cukup Ki. Waktu belum ada 7,5% itu. Waktu seandainya ada memang itu sembarang kita bisa pilih bos. Memiliki. Jadi untung ya kan ya. Menguntungkan 7,5% itu. Iya, menurut saya ada ianya ada tidaknya. Makanya jadi kan kemarin ini cuma 6 Ji. Kalau tidak ada tambahan, mana bisa maju sendiri pada saat itu. Karena saya mau bicara tadi, salah satu poin tekanan tadi itu adalah kita tidak punya masalah sama Pak Dhani. Ada satu kalimat di sosmed juga saya lihat itu. Kita bilang begini, saya waktu Pak Ilham Arif Sirajuddin mencalonkan wali kota, saya tidak pernah pikiran untuk mencalonkan diri jadi wali kota. Sekarang ini ceritanya. Iya. Nah, tidakkah itu kita sedang Kebetulan aja penggantinya Pak Ilham Pak Dhani. Seandainya Sal yang jadi wali kota dengan ada yang keadaan sekiri, saya akan bilang saya tidak akan maju karena saya tidak lihat Sal membangun. Jadi tidak lagi saya bilang tidak ada personal. Kalau begitu begini paling kena. Kalau harus kita membandingkan, dua wali kota sama-sama 2 periode ini kan dah. Apa yang menurut lebih baik di zamannya Pak Ilham? Gini, sebelum itu kita kembali dulu ke sebuah slogan barangkali. Setiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zamannya. Seperti itu. Nah, kita butuh di zamannya Pak Ilham ada kedekatan antara masyarakat yang sangat dekat dengan pemimpinnya. Itu yang kita rasa. Itu yang saya rasa. Di sekarang ini tidak ada lagi kedekatan itu. Kayak begitu. Itu rasa personal kepada masyarakat. Coba lihat Pak Ilham dulu. Ini bukan karena gara-gara Pak Ilham sudah menjadi bagian dari kita. Iya, bukan. Tapi kan pagi-pagi ada mini sepeda, ada di mana. Bisa tiap hari itu terus pagi-pagi ada di warkop dulu ketemu orang mau di kantor. Saya juga ketawa dulu senyum-senyum apa semuanya. Saya juga tiba-tiba ada minta putar-putar di karebosi. Saya juga pernah dapat traktiran cotonya Iya, maksud saya ada hal-hal yang begitu. Maksudnya begini, di tengah kesulitan masyarakat, tentu dia akan membutuhkan apa yang namanya sentuhan, baik itu langsung maupun tidak langsung daripada pemerintahnya, kayak begitu. Rasa cinta yang harus dia rasakan ini. Seperti itu kira-kira. Karena seperti saya jelaskan tadi waktu off cam tuh di spesial edisi Agustus kemarin tuh ada beberapa profesi yang kita undang. Salah satu yang paling banyak kami undang adalah teman-teman dari industri kreatif. Pernah dengar namanya Firman Hatibu? Firman Hatibu tuh seorang ilustrator kan dah. Dia tuh yang bikin gambarnya Megadeth. Iya pernah ini saya ikut sama-sama di acara anak muda. Saya ingat Firman, dia menjadi desainer dari beberapa band metal rock yang ada di Serbia. Dia saya ingat. Sorry. Pembukanya itu dia
bikin pembuka gambar di aplikasi Corel tuh, dia yang gambar kan. Terus ada, alhamdulillahnya pinternya adalah karena dia menyusupkan nilai-nilai budaya Sulsel di situ. Ada penjual kaset yang kami undang masih hadir. Ada promotor yang kami undang. Yang bikin saya sedih sebenarnya kan. Ketika saya tanya persoalan pemimpin, wali kota kan pemimpin kan, bukan pimpinan. Pemimpin. Jawaban mereka tuh bikin saya sedih kan. Apa dia bilang? Dia bilang biar mereka. Saya tidak mau tergantung pada pemimpin. Yang bikin saya sedih sebenarnya adalah trauma apa ini yang mereka dapat sampai mereka tidak mau berpikir tentang pemimpinnya. Nah, sebagai calon wali kota ini kan, apa yang bisa kita kasihkan ke mereka? Apa yang bisa kita janjikan ke mereka? Saya tidak tahu kalau itu yang tadi dia begitu, tapi menurut saya begini. Itulah yang paling pertama ada kedekatan, rasa. Rasa ini kan, kalau ada rasa, kita bisa bercerita lebih banyak. Asin sekali ini garamnya. Manis sekali ini. Artinya apa? Kalau kita sudah punya rasa, kita sudah mulai bisa membangun yang namanya komunikasi, menciptakan imajinasi untuk melihat seperti apa nanti sentuhannya, seperti apa kehadirannya. Nah, kalau kita tidak pernah ada rasa, tidak pernah menyentuh, tidak pernah melihat, pasti mereka akan skeptis. Pasti. Nah, karena tidak diberikan ruang. Nah, kalau menurut saya hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun sama anak-anak muda. Coba kalau kita lihat, minta maaf ini tidak membandingkan, tapi cuma contoh. Bayangkan kalau ada band-band internasional yang manggung di Bandung, Ridwan Kamil tidak memperbolehkan itu kalau bukan band Bandung yang menjadi band pembukanya. Seperti itu. Dan memberikan seluas-luasnya. Kalau kita akan terus memberikan seluas-luasnya tempat buat anak muda untuk berkreasi. Pemerintah kota sebagai supporting saja, fasilitator saja. Apa yang kau mau? Infrastruktur apa yang kau mau? Kita bikin. Akan dilakukan itu kan? Why not? Kenapa tidak? Itu kewajiban. Pertanyaannya kenapa selama ini tidak? Saya tidak tahu, bukan saya. Kita tanya saya, bukan saya. Itu pertanyaan kepada saya, kenapa saya mau maju menjadi wali kota? Karena saya sudah sampai pada ini Kanda. Ini yang menarik buat saya. Ini permainan ini, games ini. Kita tadi tulis pemberani 2, jujur dan adil, pintar 1, melayani 2, mental melayani 2, baik hati 1 aja. Kenapa kita kasih pintar dan baik hati ini cuma 1 poin? Kita harus ada di wilayah jujur dulu. Jujur dulu. Iya. Banyak orang baik hati tapi tidak jujur. Betul. Iya bos, dari mana ki bos? Kita nih bos. Menyala. Coba. Jujurkah? Kekurangan orang jujurkah kita? Kekurangan orang jujurkah kita? Atau kekurangan pemimpin jujurkah kita? Iya. Keras. Iya. Itu yang susah. Bos. Lama tam kate ji kurang nuang. Dia baik hati tapi dia nggak jujur. Kita balik belakang teh pokoknya balik tolong. Jujur nggak jujur. Salahkah saya kalau menangkap nada-nada kekecewaan dari tadi ini? Bukan kecewa. Kita bicara yang sebenarnya. Ini yang ada dalam kepala saya. Ini pengalaman. Bukan pengalaman. Karena saya belum pernah ada melakoni. Enggak, maksud saya 2 kali mencalonkan diri, itu juga kah yang terjadi? Pola-pola seperti itu kah yang terjadi? Pastilah. Makanya saya bilang tadi kan sudah terjawab sendiri. You sudah membangun sebuah narasi yang memberikan kita pilihan dan agar saya balikan kan. Contohnya bukan saya. Ada kelompok yang menjadi contohnya. Kayak begitu. Dan itu salah satu dari kelompok yang punya contoh. Kita pintar tuh penting, tapi kita kasih 1 poin. Iya, pintar itu penting. Banyak orang pintar. Betulan. Banyak sekali orang pintar. Tapi tidak punya integrity. Jujur dan adil tadi. Itu, that's the point. Jadi Makassar tuh nggak butuh orang pintar. Bukan tidak butuh. Dia akan lebih bagus lagi kalau orang pintarnya itu jujur dan adil.
Jammi dulu pintar, yang penting dia jujur adil mau dulu. Jangan mau dulu pintar ki. Tapi kalau dia pintar mi dahsyat. 9 poin yang kita bagi ke sini, ini menggambarkan Munafri Arifuddin kah? Insya Allah. Insya Allah. Karena saya selalu menutup karena Portal Media punya interest pada budaya literasi. Saya selalu mau menutup podcast dari tamu. Saya selalu mau tanya ini kan, 3 buku yang paling mempengaruhi hidup dan harus dibaca sama semua orang. Saya tidak banyak membaca yang berat-berat untuk dalam diri saya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin kita baca sama-sama, mungkin dia umum, tetapi memberikan pengaruh yang baik. Ya contoh, ada buku The Art of War, Sun Tzu. Ya. Dulu pernah waktu masih zaman muda itu kan kita selalu membaca itu, kayak Mafia Manager, ada No Pain No Gain. Iya, No Pain No Gain. Dan sembari itu ya kita diselingi dengan bacaan-bacaan zaman kita, mana ada pernah e-book apa ndak ada. Kita baca Wiro Sableng, Bobo. Kalau itu kan ya kalau referensinya kita pada zaman kita ada nama Majalah Hai. Iya. Majalah Hai itu pusat informasi anak muda karena kami tumbuh bersamaan dengan pola musik yang ada dan sebagainya. Kita sebut itu karena dulu kita anak gaul, saya dengar-dengar kan anak IO Makassar katanya. Saya mulai mengenal dunia dari broadcasting. Yes. Karena ini sebenarnya tadi tidak ada dalam anuku, tapi begitu kita bicara tentang Sun Tzu tuh saya langsung kepikiran ini kan, 2 kali kalah, kali ini maju lagi. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah mungkin pada saat itu kita tidak mengenali siapa lawan kita. Tidak mengenali. Iya, kita cuman mengandalkan diri kita. Nah sekarang kita sudah tahu siapa lawan kita nantinya. Kita sudah mampu memetakan gitu. Yang kedua juga ya mudah-mudahan ke depan ini kita mampu memaksimalkan apa yang menjadi kelebihannya kita untuk bertempur lagi. Tidak berhenti bertempur ini kan? It's okay lah. Hakikat dari sebuah perjuangan itu tuntas. Presiden kita juga begitu. Siapa ya benar. Selalu yang ketiga kan tadi. Insya Allah. Karena 1 sampai 10 keyakinan tak menang di angka berapa? 10. Woi. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media Kanda. Terima kasih, langsung dijawab, saya begitu undangan langsung dijawab. Terima kasih sudah hadir. Cuman barangkali enak tambah Ibu Alia nanti ini. Baik, saya pikir lebih baik. Siap. Terima kasih Kanda. Saya berterima kasih sekali. Saya teman-teman Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Saya Sal pamit, kita akan ketemu lagi dengan calon kepala daerah lainnya. Saya Sal, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.